Tim Kiprah Desa Indonesia menyusuri jalan setapak. Pak Casmita lagi serius. Gimana perjalanan Pak Casmita? Enak, mengesankan. Banyak tantangan. Sampai bisa tidur saya juga. Banyak tantangan. Mang we jatuh. Tapi jatuh ke tanah mah masih mending. Dia jadi anak kerikil malah yang beri. Oh, si Pai mah tin itunya. Itu. Heeh. Sama di rumah. Iya. Mang Agus, gimana Mang Agus? Sukses. Sudah nampak terlihat ada mulsa. Perjalanan masih jauh untuk menuju perkebunan. Luar biasa. Nampak ada perkebunan brokoli. Berapa tahun ya Moe? Dulu masa gini ya Moe? Iya. Tampak perkebunan siring. Miring. Kita akan istirahat dulu menuju Pondok Kahuripan. Pondok Kahuripan ini. Alhamdulillah semua pakai listrik udah tenang. Tempat istirahat. Jadi pakai listrik tinggal ini sih nggak repot kalau mau nyiram atau apa teh Pak. Mangga Pancas mau ngecas? Boleh. Aduh. Gimana Kang Ruri? Sehat. Mantap. Jadi tanam jagung, hui, cabe, brokoli ya Mas. Brokoli. Satu lubang teh bisa cabe rawit, cabe keriting, terus tomat ceri kuning. Yang ini sedikit lah, ini mau buat ini aja. Ini perkebunan campur sari ya. Campur sari. Dulu teh pas di sini teh yang Mang We teh ada foto teh. Itu. Ini udah kedua kalinya ke sini Balai Desa. Bagus, hayo, bagus. Ya teh kebun pojok nu dulu waktu pertama kalinya. Bapak sini teh. Waktu ke sana mah pakai mobil. Baik, Balai Desa kita akan menuju puncak kebun brokoli. Yang bawa brokoli di rumah. Perjalanan masih menanjak. Kade Manggus. Nah, ini perkebunan yang berada di pegunungan. Jalannya itu harus hati-hati karena sedikit saja terpleset kita akan ngagulutuk. Jadi kalau ingin mendapat sesuatu yang indah, yang nikmat itu banyak perjuangannya. Tuh. Haheho. Balai Desa. Haheho.
sedikit lagi. Aduh, maaf. Sana ya. Tidak kan enggak ini kan Rada haheho ya. Ah, indah sekali pemandangannya. Uh. Mesis bukan. Mites. Mites, tanggal mites. Racun. Dijamin we ieu. Anggur. Enggak, coba anu sawo ketik kan. Oh, heeh. Anggur. Panas ya tadi mati. Weh, kita wawancara. Oke. Kami akan berbincang-bincang dengan Mas Ruli. Ya, salah seorang petani milenial yang sukses menggeluti pertanian baik di sayuran maupun tanaman lain. Tentu akan menjadi inspirasi buat Anda pendengar seperti apa perjalanan Mas Ruli sehingga mampu atau sukses dalam bidang pertanian. Mas Ruli bisa diceritakan dari awal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebenarnya bukan petani dari kecil ya, karena kan saya baru-barulah pulang dari luar, kemudian saya mencoba profesi pertanian kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi pada saat saya pulang dari negara Sakura, kebetulan alhamdulillah saya dapat pekerjaan di sana hampir kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya pulang ke Lembang, kebetulan saya asli Lembang. Profesi apa gitu yang kira-kira bagus ataupun yang saya bisa jadikan penghasil uang. Alhamdulillah ternyata, karena di Lembang tuh kebanyakan kan petani ya Pak. Iya. Jadi saya coba untuk bertani. Kebetulan komoditi yang saya tanam itu sekarang ada brokoli, cabai keriting, sama buncis. Seperti itu. Mas Ruli, apa yang menjadi tertarik Mas Ruli itu menggeluti pertanian, khususnya tani sayuran? Alhamdulillah, yang pertama mungkin karena orang tua saya petani, kedua lingkungan saya di sini adalah pertanian semua, dan yang ketiga sekarang tuh udah mulai jarang pemuda yang mau berprofesi sebagai petani. Nah, saya bilang kayaknya bukan perkiraan, pasti makin tahun profesi pertanian pasti akan makin jarang. Makanya saya coba untuk beralih ke profesi pertanian. Ditambah lagi sekarang alhamdulillah di kita di daerah Cibodas makin banyak permintaan sayuran baik buat supermarket sama buat pasar. Maka saya bilang ini peluang bagus gitu buat mencoba di bidang pertanian seperti itu. Mas Ruli, tentu pemuda lain di sana tidak tertarik menggeluti pertanian, apalagi dengan basic Mas Ruli sendiri setelah pulang dari Jepang, bidangnya lain dan tidak mudah untuk pindah menjadi seorang petani yang alhamdulillah saat ini sudah dianggap sukses lah kalau menurut saya nih. Nah ini bagaimana yang melatar belakangi Mas Ruli itu sendiri bisa terjun ke dunia pertanian? Ya seperti yang pertama ya Pak, saya ngelihat peluang, kemudian juga sekarang kan memang agak sedikit di daerah saya pun pemuda yang ingin menjadi petani ya. Yang paling pertama sih kendalanya adalah lahan, karena apa ya, di tempat kami nih di Cibodas kebetulan lahannya makin berkurang. Lahan sebenarnya ada, cuma sekarang kepemilikannya udah lebih banyak dimiliki oleh orang-orang dari luar kota. Jadi kalau warga sekitar yang memiliki lahan asli udah makin jarang, Pak. Ya, seperti itu. Berapa luas lahan yang ditanami
sayuran oleh Mas Ruli saat ini? Kebetulan saya sekarang menggarap 2 tempat. Kalau di itu ini kurang lebih hampir 1 hektaran. Seperti itu, Pak. Ya, itu tanah sendiri ya. Alhamdulillah tanah sendiri. Ya. Nih Mas Ruli, tentu kita terjun ke dunia pertanian itu pertama masalah lahan. Betul. Dan dari mana Mas Ruli bisa mendapatkan lahan seluas itu, Mas Ruli? Pertamanya, nah tentu saya tidak mudah ya. Iya, betul, Iya. betul. Bisa bercerita. Betul. Yang pertama sebenarnya ini masih lahan orang tua. Ditambah juga saya pulang dari sana juga ada beberapa ya sedikit saya beli. Jadi saya satukan, kemudian saya kelola. Alhamdulillah. Hampir kurang lebih 1 hektaran lah. Ya. Dari tanah 1 hektar tersebut, tanaman apa yang dikelola? Untuk sekarang kebetulan saya lagi panen di brokoli, kemudian saya juga nanam cabai keriting, kemudian juga buncis. Kebetulan itu komoditas yang sebenarnya tiap hari hampir permintaan buat pasar ataupun buat supermarket tuh banyak gitu, Pak. Ya, tentu Mas Ruli tidak mudah menanam 1 pohon atau 1 tanaman sayuran kalau tanpa ilmunya nih. Oh iya, betul. Nah, bagaimana Mas Ruli dapatkan ilmu tersebut? Karena pada umumnya mesti belajar yang betul-betul ulet, apalagi sampai bisa sukses sampai panen lah. Betul. Apalagi saya belum ada latar belakang sebelumnya. Memang alhamdulillah kebetulan orang tua saya petani, kemudian saya juga sering bergaul dengan beberapa pekerja saya yang petani asli, buruh tani, sehingga saya banyak belajar dari mereka. Bagaimana cara bertani yang baik, cara pengobatan yang baik, cara mengantisipasi hama, terus cara pemupukan dan lain-lain. Pokoknya saya belajar dari nol sama sekali itu.